Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang Hukum Newton. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sudah tahu kan? Di sini kita akan mendalami tentang hukum Newton. Hukum Newton itu sendiri dibagi atas 3. Nah, kali ini aku akan menemani proses kalian untuk lebih memahami tentang hukum 1 Newton. Nah, teman-teman tahu gak sih apa yang dimaksud dengan hukum 1 Newton? Jadi, hukum 1 Newton itu beranggapan bahwa jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi, ketika ada suatu benda diam, maka dia akan selamanya diam. Dan ketika ada benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB akan terus selamanya bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Biasanya pada hukum 1 Newton ini implementasi di soalnya itu ketika 1. Benda itu dalam keadaan seimbang atau diam. 2. Benda dalam keadaan bergerak dengan kecepatan konstan. Dan yang ketiga, ketika benda itu tepat akan bergerak. For your information nih teman-teman, jadi hukum 1 Newton itu sama seperti hukum kelembaban. Bukan sama sih, ibaratnya nama lainnya. Jadi penemu hukum Newton ini, beliau menjelaskan bahwa sifat benda pada hukum 1 Newton ini cenderung mempertahankan keadaan semulanya dengan sifat kelembaban yang sama atau inersia yang sama. Halo teman-teman. Nah, saya di sini ingin menjelaskan hukum 2 Newton. Teman-teman tahu kan hukum Newton itu ada berapa? Nah, hukum Newton itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Dan yang terakhir, hukum 3 Newton. Nah, pada hukum 2 Newton ini menjelaskan tentang apa yang terjadi pada benda yang pasif ketika digerakkan membutuhkan gaya eksternal. Terdapat bunyi pada hukum 2 Newton. Bunyinya yaitu percepatan yang dihasilkan oleh gaya akan berbanding lurus dengan besarnya gaya, searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, pada penjelasan tadi, Newton menunjukkan bahwa benda akan mengalami perubahan kecepatan saat diberikan gaya. Contohnya yaitu seperti mendorong meja, mendorong gerobak, dan mendorong kursi. Ketika gaya tersebut searah dengan gerak benda, maka kecepatannya akan bertambah. Nah, sedangkan kalau berlawanan dengan gerak benda tersebut, kecepatannya akan berkurang. Persamaan pada hukum 2 Newton ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda dengan hasil kali antara massa dan percepatannya. Bisa juga ditulis sebagai F sama dengan M kali A. F sebagai gaya yang bekerja pada benda, dan M yaitu massa benda, dan A-nya percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Nah, adapun contoh penerapan hukum 2 Newton pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya mempunyai mobil mainan. Habis itu, mobil mainan tersebut saya dorong. Dengan bantuan dorongan dari saya, pasti mobilnya yang awalnya diam akan bergerak kan. Nah, mengapa hal tersebut bisa masuk ke dalam penerapan hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton tadi kan yang sudah saya jelaskan menunjukkan bahwa benda akan mengalami perubahan kecepatan saat diberikan gaya. Nah, jadi mobil mainan tersebut yang awalnya diam akan bergerak karena terjadi dorongan yang saya berikan kepada mobil mainan tersebut. Baik, cukup sampai di sini pemaparan tentang materi hukum 2 Newton. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih. Hai, perkenalkan namaku Firlia Ika Septiviana dengan NIM 020210102015 dari program studi pendidikan fisika. Nah, gimana nih pembahasan dari Kak Firly dan Kak Iva mengenai hukum 1 dan 2 Newton? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya, giliran aku yang akan membahas tentang hukum Newton 3 atau yang biasa kita kenal sebagai hukum aksi-reaksi. Sebelum itu, aku akan menyinggung kembali mengenai asal mulanya. Jadi, let's check it out. Jadi, hukum
Hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan juga filsafat yang berasal dari Inggris bernama Sir Isaac Newton. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan loh. Dan salah satu kontribusi paling terkenal Newton adalah hukum geraknya yang dikenal sebagai hukum Newton. Sebenarnya, ide dasar tentang prinsip aksi dan reaksi sudah ada sebelum Newton. Pemikiran ini sudah ada dalam tulisan sebelumnya oleh beberapa filsuf dan juga ilmuwan, termasuk filosof Yunani kuno seperti Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa aksi menghasilkan reaksi dan mengaitkannya dengan gerakan benda di permukaan bumi. Namun, Newton mengembangkan konsep ini lebih lanjut dan menyediakan formulasi matematis yang kuat dan terperinci tentang hukum ini. Ia mengamati bahwa ketika sebuah objek memberikan gaya pada objek lain, objek kedua juga memberikan gaya yang sama besar namun berlawanan arah pada objek pertama. Sehingga Newton menyimpulkan bahwa aksi dan reaksi selalu terjadi berpasangan dan bertindak pada objek yang berbeda. Adapun bunyi hukum Newton 3 yaitu, apabila sebuah benda melakukan gaya berupa aksi kepada benda lain, maka benda kedua akan melakukan gaya berupa reaksi pada benda pertama yang memiliki besar yang sama dan arahnya yang berlawanan. Coba kita lihat dari peluncuran roket di samping. Saat roket meluncur, gas panas dari pembakaran akan memancar dan memicu gaya reaksi berupa gaya mengangkat dan mempercepat roket untuk meluncur. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lain disebut reaksi. Sehingga terdapat suatu persamaan yaitu aksi sama dengan negatif reaksi atau dalam bahasa matematisnya yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah teman-teman, ada lagi nih contoh penerapan lain dari hukum Newton 3, yaitu pada saat mendayung perahu. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Coba perhatikan deh, sewaktu kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kamu kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena adanya gaya aksi yang kita berikan melalui dayung. Jadi, pada saat kita mendayung, kita memberikan gaya berupa gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya berupa reaksi yang sama besar, tetapi dengan arah yang berlawanan. Akibatnya, perahu bergerak ke depan. Kita lanjut ke contoh soal ya. Hai, gimana tentang penyampaian materi hukum 1, 2, dan 3 Newton tadi? Udah paham belum? Nah, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian mengenai hukum 2 Newton, di sini aku akan kasih kalian satu contoh soal mengenai hukum kedua Newton. Ini dia soalnya. Nah, contoh yang pertama, perhatikan susunan balok di samping. A. Tentukan percepatan kedua balok. B. Jika balok 2 kg diambil ketika berjalan, berapa percepatan yang dialami balok bermasa 8 kg sekarang? Kita tulis dulu nih, apa yang kita ketahui dari soal. Nah, di sini yang diketahui itu adalah massa dari balok 1 atau M1-nya adalah 2 kg, massa balok 2 adalah 8 kg, gaya ke-1 atau F1 adalah 30 Newton, dan gaya kedua atau F2-nya adalah 50 Newton. Nah, kita jawab yang A dulu, percepatan dari kedua balok. Kita menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya itu F1 ditambah F2 atau gaya 1 ditambah dengan gaya 2 sama dengan M total atau M1 ditambah dengan M2 dikalikan A. F1-nya adalah 30, F2-nya 50. M totalnya ini 2 ditambah 8 lalu dikalikan dengan A. 30 ditambah 50 itu menghasilkan 80, 2 ditambah 8 itu 10, dikalikan A adalah 10A. Nah, kita bisa keluarkan A-nya. A sama dengan 80 dibagi dengan 10, atau A adalah 8 meter per second kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami oleh kedua balok ini adalah senilai 8 meter per second kuadrat. Nah, yang B, percepatan yang dialami balok 8 kg setelah balok 2 kg diambil. Kita gunakan rumus, sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya adalah F1 ditambah F2. Nah, berbeda dengan yang A tadi, untuk massanya itu hanya menggunakan massa dari balok 2 atau M2, karena balok yang pertama atau M1-nya itu diambil ketika berjalan. F1-nya 30, F2-nya 50,
dan M2-nya adalah 8 kg dikalikan dengan A. 30 ditambah 50 itu 80. 8 dikalikan A adalah 8A. Kita pindahkan A-nya. A sama dengan 80 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi percepatan yang dialami balok 8 kg setelah balok 2 kg diambil adalah senilai 10 meter per second kuadrat. Nah, dari soal tadi dapat ditarik dua kesimpulan nih. Yang pertama, massa atau M berbanding lurus terhadap gaya atau F. Jadi, jika semakin besar massa dari suatu benda yang diberikan, maka gaya atau F yang dihasilkan juga akan semakin besar. Itu kesimpulannya kedua, jika gaya atau F dibuat sama dengan semakin besarnya massa atau M, maka percepatan atau A akan semakin lambat. Perhatikan pernyataan-pernyataan di berikut di bawah ini. 1. Penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman saat pesawat take off maupun landing. 2. Perenang menjejakkan kaki ke dinding kolam saat akan kembali meluncur. 3. Menarik gerobak bermuatan terasa lebih melelahkan dibanding saat menarik gerobak kosong. 4. Atlet menggunakan papan start saat akan memulai perlombaan nari. 5. Melempar bola kasti terasa lebih mudah dibandingkan melempar bola basket. Pernyataan yang sesuai dengan hukum 2 Newton adalah: untuk mengetahui pernyataan tentang hukum 2 Newton, kita perlu menganalisis satu-satu. Pernyataan pertama yaitu penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman saat pesawat take off maupun landing. Kondisi ini merupakan penerapan dari hukum 1 Newton karena penumpang pada kondisi ini diharapkan untuk mempertahankan posisinya, yaitu untuk diam, sesuai dengan hukum 1 Newton yang dimana F sama dengan 0. Pernyataan kedua, perenang menjejakkan kaki ke dinding kolam saat akan kembali meluncur, merupakan contoh penerapan dari hukum 3 Newton, karena tindakan dari perenang tersebut akan menghasilkan reaksi yang sebanding dan berlawanan dengan kolam. Pernyataan ketiga, menarik gerobak bermuatan terasa lebih melelahkan dibanding saat menarik gerobak kosong. Kondisi ini berkaitan dengan gaya yang diberikan dan jumlah massa benda. Maka ini sesuai dengan hukum 2 Newton yang dimana sesuai dijelaskan yaitu F sama dengan M kali A. Pernyataan keempat, atlet menggunakan papan start saat akan mulai perlombaan nari. Kondisi ini merupakan penerapan dari hukum 3 Newton, karena pada saat atlet memberikan aksi dorongan ke papan start, maka akan menghasilkan reaksi yang berlawanan. Pernyataan kelima, melempar bola kasti terasa lebih mudah dibandingkan melempar bola basket. Kondisi ini juga bergantung pada massa dan gaya yang diberikan pada bola dan sesuai dengan hukum 2 Newton. Jadi, pernyataan yang sesuai mengenai hukum 2 Newton adalah E, pernyataan 3 dan 5. Nah, gimana teman-teman, udah pada paham belum sama hukum Newton? Udah. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.